Minggu adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kakak yakin kalian tetap bersuka cita ya, walaupun hari ini kita masih tetap belum bisa ketemu adik-adik di gereja dan kita masih harus ibadah di rumah masing-masing karena memang keadaan saat ini belum baik-baik aja ya. Tapi kita selalu yakin, kita selalu percaya dan kita selalu berdoa bahwa Tuhan yang akan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Nah, untuk itu makanya adik-adik kita sama seperti minggu lalu akan ibadah online di rumah. Makanya kakak minta, karena ini bentuknya tetap ibadah, maknanya tetap sama, jadi kalian tetap harus mempersiapkan diri selayaknya kalau kalian mau ibadah di gereja. Gimana tuh? Gak boleh sambil makan, terus juga jangan sambil tiduran, kecuali kalau lagi sakit banget, parah banget, sakit banget, gak bisa bangun dari tempat tidur, ya udah nggak apa-apa, kasih dispensasi untuk kalian. Tapi buat kalian yang masih sehat, kalian yang masih bersemangat, ayo ikutin ibadahnya dengan cara yang baik dan benar. Duduk, ambil waktu sejenak, fokus untuk ibadah kita ini. Bisa? Sip, kakak yakin anak-anak remaja semuanya pada pintar. Siap ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara sama Tuhan, kita mau ngobrol sama Tuhan, berikan sikap yang terbaik. Sudah, lipat tangan dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat penyertaan yang boleh Kau berikan kepada kami, terkhusus untuk 1 minggu ke belakang ya Bapa. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menjaga kami di tengah keadaan saat ini ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu melalui ibadah ini. Biar Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami, meskipun ibadah kami ya Bapa sederhana di rumah kami masing-masing, tapi kami dan yakin dan percaya ya Bapa, Engkau tetap hadir dan Engkau tetap mau menerima setiap pujian, doa, penyembahan kami ya Bapa. Kau juga Tuhan yang memberkati ketika kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada kami masing-masing ya Bapa, untuk dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami dapat datang ke hadirat-Mu Bapa tanpa merasa enggan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke pengajaran kita hari ini, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Dari PKJ, Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, judul lagunya Apalah Arti Ibadahmu. Ada yang sudah pernah dengar? Atau belum pernah dengar sama sekali? Kalau belum pernah dengar sama sekali gak apa-apa, kita mau belajar bareng. Kita nyanyi sama-sama ya. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Gimana, bosan gak di rumah aja? Kami berdoa semoga kalian selalu sehat dan senantiasa bersuka cita ya. Masih inget kan cerita minggu lalu bahwa dalam segala hal kita harus selalu bersuka cita. Nah, adik-adik, sebelum kakak akan memulai pengajaran kita, kakak punya video yang bagus banget. Bagaimana peran gereja di dalam menghadapi wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Yuk, sama-sama kita lihat. Gereja sering disebut sebagai rumah sakit bagi mereka yang sakit, dan dunia sedang sakit. Jauh daripada yang pernah ada, bukan hanya karena COVID-19, namun karena pandemi ketakutan. Banyak gedung gereja tampak seperti ini. Apa artinya ini bagi gereja dan dunia? Jika gereja adalah bangunan, maka apa yang terjadi jika tempat itu tutup? Jika gereja adalah sebuah acara, maka apa yang terjadi jika dibatalkan? Dan bagaimana kita merespon dunia yang tak pernah terlihat terguncang ini? Tapi mungkinkah ini menjadi waktu paling baik bagi gereja untuk menjadi apa yang sebenarnya Alkitab katakan? Karena gereja bukanlah bangunan dan bukan juga sebuah acara. Kalian dapat lihat di tengah pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah gereja. Inilah gereja di tengah ketakutan. Inilah gereja. Inilah gereja di tengah isolasi. Inilah gereja. Gereja sedang terbangun. Gereja tangguh. Gereja beradaptasi dan menemukan ekspresi baru untuk memberitakan Injil menjangkau lebih jauh dari sebelumnya. We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom, and then we're actually going to FaceTime our friends and family and share the gospel. I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer, and I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to. Home on street corners. Where fear seems to be crippling, there is a hope in Jesus Christ. Everyone can do this right now. We need the church. Di dalam dunia yang penuh masalah dan membutuhkan Yesus, inilah saatnya untuk menjadi tangan dan kakinya. Umat Kristen, ini saatnya menjadi gereja. Jadilah gereja. Nah, adik-adik, mendengar pemberitaan mengenai virus corona yang begitu mengkhawatirkan, hal ini pasti juga membuat kita khawatir dan takut. Tapi ingat dan percayalah bahwa ada satu kekuatan besar yang selalu menopang kita, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta semesta ini. Kita serahkan segala khawatir kita, takut kita hanya kepada Tuhan. Pada zaman dahulu adik-adik, ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Timotius. Dia juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Bukan karena virus corona, tetapi karena begitu banyak anak Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Yuk, sama-sama kita dengar ceritanya. Kita buka Alkitab kita sama-sama di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Sudah dibuka Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Yang ayat ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Adik-adik, Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika itu menugaskan Timotius untuk pergi ke kota Efesus untuk melayani di sana, untuk mengajar di sana, untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di kota Efesus itu banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang di Efesus banyak yang berpaling dari ajaran yang benar sehingga mengikuti ajaran-ajaran yang sesat atau palsu. Banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan apa yang sesuai dengan keinginan dan selera mereka sendiri.
dengan mengabaikan pengajaran yang benar. Karena kondisi di kota Efesus yang begitu mengkhawatirkan, maka Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius yang isinya adalah untuk menasehati dan menguatkan Timotius. Nah, dari yang tadi kita baca adik-adik, ada dua hal yang bisa kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Apa sih maksudnya adik-adik? Ketika itu adik-adik, Timotius melawan para pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan orang-orang untuk percaya kepada dongeng atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius untuk menjauhi semuanya dan hidup berbeda dari mereka. Lalu, bagaimana kita di zaman sekarang? Dongeng dan tahayul seperti apa sih yang terjadi saat ini? Ternyata tanpa kita sadari, kita percaya dengan yang namanya zodiak atau horoskop. Ayo ngaku, siapa yang masih baca zodiak dan horoskop? Kalau kata zodiaknya melakukan ini, baru kita percaya. Atau di saat ini juga masih banyak mitos-mitos yang beredar. Salah satu contohnya apa? Kalau kita lihat ada kucing hitam di dekat kita, kita percaya bahwa itu adalah ketidakberuntungan. Dan yang paling in saat ini adalah berita-berita hoax, berita-berita yang mengujar kebencian. Sehingga apa? Kita percaya kepada berita hoax itu, sehingga kita membenci orang-orang yang ada di situ. Padahal hal itu adik-adik menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita percayai? Hanya satu adik-adik, yaitu firman Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari surat dari Paulus kepada Timotius adalah latihlah dirimu beribadah. Beribadah di sini bukan seperti kebaktian di gereja, bukan adik-adik. Ada pengertian ibadah. Ibadah adalah aktivitas hidup manusia sehari-hari yang senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini ada tertulis loh di Roma 12 ayat 1. Berarti kalau dibilang aktivitas artinya kegiatan kita sehari-hari seperti makan, minum, berolahraga, ke sekolah minggu, itulah aktivitas kita sehari-hari. Tetapi menurut firman Tuhan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Baik tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal ini harus dilatih adik-adik, supaya kita berhasil menjalaninya. Sama seperti atlet renang yang handal, tapi latihannya minggu ini dia latihan renang, minggu depan dia latihan badminton, minggu depannya lagi dia latihan lari, dan begitu seterusnya. Apakah dia bisa menjadi atlet yang handal dan berhasil? Tentu enggak ya adik-adik. Kalau dia ingin menjadi perenang yang handal, dia harus berlatih dengan keras. Dia harus fokus dengan renang. Seperti apa? Seperti gayanya seperti apa, teknik-tekniknya, pernafasannya, dan lain-lain sebagainya. Sama dengan kita. Jika kita ingin berhasil dalam ibadah yang sesungguhnya, latihanlah senantiasa dengan ibadah. Kita harus melatih diri kita untuk selalu berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Misalnya nih, apabila ada yang membuat kita ingin marah, apa kata firman Tuhan? Di dalam Efesus 4 ayat 26. Janganlah amarahmu sampai membuat dosa, dan jangan sampai matahari terbenam masih ada amarahmu. Lalu firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Tapi kita masih selalu melawan orang tua, masih gak nurut sama orang tua, dan lain-lain sebagainya. Seperti seorang atlet juga harus disiplin dalam makanan. Makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang sehat dan berguna untuk tubuhnya. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita juga harus mengkonsumsi yang baik, yang berguna. Seperti apa? Firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita bersaat teduh setiap hari. Kita berdoa setiap hari. Kita memuji dan menyembah Tuhan Allah setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tidak kalah melawan dunia ini. Adik-adik masih ingat video di awal? Gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi kita adalah gereja.
Gereja adalah tubuh Kristus yang membawa damai, sukacita, pengharapan untuk orang-orang di sekitar kita. Sebagai gereja adik-adik, kita bisa loh melakukan sesuatu meskipun itu adalah hal yang kecil. Contohnya apa? Kita melakukan tugas kita dengan baik, belajar dengan baik, kemudian menjaga tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak melawan orang tua yang mungkin saat ini sedang kesulitan. Dan yang terpenting adalah kita berdoa untuk bangsa ini supaya masalah ini segera selesai. Sekarang saatnya kita menjadi gereja. Kita beribadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai dengan pengajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, firman itu boleh menguatkan kami supaya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi teladan buat orang banyak, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan, terlebih wabah virus corona yang terus merebak pada saat ini. Kayaknya Tuhan yang memulihkan bangsa ini, Tuhan yang memberikan kesembuhan Tuhan bagi orang-orang yang sudah menderita virus corona. Kiranya ya Bapa, kami boleh bersatu untuk melawan virus tersebut dan kami boleh normal kembali. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terimalah doa kami dan permohonan kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah dengerin firman Tuhan dari Kak Astrid kan? Gimana? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa dong, tapi yang paling penting adalah harus bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap ya? Siap. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Kita mau bernyanyi dulu satu lagu penutup dari buku lagu sekolah minggu. Judulnya adalah Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Yang ini tahu kan? Pasti tahu. Jadi kita nyanyi sama-sama yang kenceng suaranya, nggak apa-apa, oke? Sip. Tapi sebelum itu, kakak abang guru sekolah minggu khususnya dari remaja 1 sampai remaja 3 mengucapkan terima kasih sama adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan khusyuk. Kami berharap minggu depan kita bisa langsung ketemu lagi. Tapi kalaupun minggu depan kita masih harus ketemu secara online kayak gini, kakak berharap kalian tetap semangat ya. Dan ajakin teman-teman yang lainnya di WA, dikasih tahu di chat supaya nonton ibadah online ini bersama-sama. Keluarga juga nggak apa-apa. Oke? Siap? Siap, terima kasih banyak. Hai adik-adik, kita nyanyi lagu ini bareng-bareng yuk. Let's go. Adik-adik, kita sudah selesai dengan pengajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, firman itu boleh menguatkan kami supaya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi teladan buat orang banyak, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan, terlebih wabah virus corona yang terus merebak pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa ini, Tuhan yang memberikan kesembuhan Tuhan bagi orang-orang yang sudah menderita virus corona. Kiranya ya Bapa, kami boleh bersatu untuk melawan virus tersebut dan kami boleh normal kembali. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terimalah doa kami dan permohonan kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.